Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Oke, Ananda semua, jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Ananda semua, pada kesempatan ini atau pada pertemuan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan materi kita tentang puja. Yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tempat puja, objek puja, dan simbol-simbol di dalam agama Buddha. Anda semua, untuk yang pertama kita akan membahas tentang tempat puja. Puja di dalam agama Buddha ini artinya adalah penghormatan. Untuk itu, karena berarti suatu penghormatan, kita harus melaksanakan puja dengan cara yang hormat dan juga di tempat-tempat yang menunjukkan rasa hormat. Jangan sampai kita melakukan suatu puja ini malah di tempat yang menunjukkan satu bentuk ketidakhormatan. Walaupun puja di dalam agama Buddha ini bisa dilaksanakan di manapun, tidak harus di tempat ibadah. Contohnya, ketika sebelum tidur kita melakukan puja atau melakukan puja bakti dengan cara berdoa. Kemudian kita melakukan puja sebelum atau berdoa sebelum makan di sekolah dan juga di tempat lainnya, di rumah sakit ketika kita mendoakan orang yang sedang sakit. Nah, itu contoh puja ini bisa dilakukan di mana saja. Altar yang di rumah juga bisa. Akan tetapi tempat itu, kondisi itu harus menunjukkan rasa hormat. Di sini kita akan membahas tempat puja ini yang berbentuk suatu bangunan. Yang pertama kita mengenal yang namanya cetya. Cetya adalah suatu tempat atau bangunan yang digunakan untuk mengingat Buddha atau Buddha Gautama. Cetya ini hanya memiliki altar dan juga baktisala atau dhammasala. Cetya sendiri ini terbagi ke dalam 4 jenis cetya. Yang pertama, dhamma cetya, yaitu cetya yang memiliki satu set tipitaka lengkap atau kitab suci lengkap. Kemudian saririka dhatu cetya, yaitu cetya yang memiliki relik Buddha. Kemudian yang ketiga, pariboga cetya, yaitu cetya yang memiliki barang-barang peninggalan Buddha. Dan yang keempat yaitu udesika cetya, yaitu cetya yang hanya memiliki gambar Buddha atau memiliki arca rupang Buddha. Intinya cetya itu hanya terdiri atas altar dan juga tempat untuk melakukan puja bakti atau baktisala. Yang biasanya tempat itu juga digunakan sebagai tempat untuk pembabaran dharma atau dhammasala. Oke, yang kedua tempat ibadah umat Buddha yaitu wihara. Wihara merupakan tempat puja atau puja bakti bagi umat Buddha, di mana wihara ini biasanya terdiri dari yang pertama yaitu uposatagara, kemudian baktisala, dharmasala, kemudian ada kuti dan juga ada perpustakaan. Bangunan wihara ini biasanya lebih besar daripada cetya karena memang ruangan atau tempatnya itu lebih banyak daripada cetya. Kemudian yang ketiga yaitu arama. Arama adalah tempat puja bakti yang lebih luas dan lebih besar daripada wihara. Arama ini selain memiliki kelengkapan ruangan seperti apa yang dimiliki oleh wihara, arama juga memiliki taman yang luas. Taman ini biasanya digunakan untuk sarana praktik puja bakti. Nah, di samping itu di taman-taman tersebut ini biasanya juga ada bilik-bilik atau kuti-kuti yang juga digunakan sebagai tempat tinggal para
biku atau bikuni, samanera atau samaneri. Di samping itu juga digunakan sebagai tempat untuk melatih meditasi. Arama juga ini digunakan sebagai pusat pelatihan. Selain dari cetya, wihara ataupun arama, umat Buddha juga biasanya ini mengenal adanya stupa atau candi. Stupa atau candi ini juga digunakan sebagai tempat untuk puja bakti atau bisa juga digunakan sebagai tempat untuk melakukan puja bakti. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang objek puja. Objek puja seperti apa yang telah disampaikan oleh Buddha kepada Biku Ananda, bahwasanya ada 3 objek puja yang dapat digunakan bagi para umat berumah tangga untuk memberikan penghormatan. Yang pertama, saririka puja, yaitu objek puja yang berhubungan dengan tubuh Buddha seperti relik Buddha. Kemudian yang kedua, objek puja yaitu paribhogika, yaitu objek puja yang berupa benda-benda yang merupakan benda pribadi Buddha atau para arahat. Contohnya jubah, patah, pohon bodhi termasuk salah satu benda pribadi ya, karena pohon bodhi digunakan sebagai tempat oleh Petapa Gautama menjadi Buddha. Nah, pohon bodhi sendiri nanti ada penjelasannya tentang objek puja yang direkomendasikan oleh Buddha. Nah, yang ketiga disebut dengan udesika puja, yaitu objek puja berupa pencitraan atau peragaan dari Buddha, khususnya lambang-lambang yang kasat mata atau yang dapat dilihat oleh mata, seperti arca, kemudian gambar Buddha, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang simbol-simbol di dalam agama Buddha. Di dalam agama Buddha ini ada beberapa simbol-simbol itu yang mencirikan dari agama Buddha atau mencirikan pada penghormatan terhadap Buddha dan para bodhisattva dan mahasattva. Oke, untuk simbol atau lambang yang pertama yaitu arca atau rupang Buddha. Jangan menyebut patung ya, karena patung itu identik dengan satu bentuk benda yang bisa dikatakan kita meminta kepada benda tersebut, tapi lebih ke arca atau penggambaran atau rupang Buddha ya. Arca Buddha adalah lambang dari keluhuran atau kesucian, kemuliaan. Nah, arca Buddha sebagai lambang dari penghormatan terhadap guru agung Buddha yang begitu luhur, suci dan mulia. Guru Buddha ini sangat dihormati dan beliau telah mengajarkan dharma kepada dewa dan manusia. Kenapa harus arca Buddha kita menghormat? Apakah boleh kita melakukan puja bakti atau melakukan puja kepada Buddha tanpa adanya rupang? Boleh. Rupang atau arca Buddha ini hanya sebagai simbol ya, yang mana akan mempermudah dalam diri kita memvisualisasikan atau mengkondisikan batin kita ketika melihat arca atau rupang itu. Rasa hormat kita kepada Buddha ini akan dapat lebih timbul dan terkondisi, dan tidak ada mistisnya ketika kita menghormat kepada arca atau rupang Buddha. Oke? Simbol yang kedua yaitu pohon bodhi. Pohon bodhi ini melambangkan pencerahan atau kecerahan dari Buddha, karena memang pohon bodhi ini digunakan oleh Buddha untuk mencapai penerangan sempurna. Pohon bodhi ini sebelum dikenal dengan nama pohon bodhi, namanya adalah pohon asata. Nah, kemudian dikenal dengan nama pohon bodhi setelah Petapa Gautama menggunakan atau setelah Petapa Gautama mencapai kesucian di bawah perlindungan dari pohon bodhi. Pohon bodhi ini juga objek puja yang direkomendasikan oleh Buddha. Misalnya seperti ini. Pada suatu ketika ada seorang rumah tangga yang begitu hormat dan berbakti kepada Buddha, Dharma dan Sangha,
yang kita kenal dengan nama Sudatta. Apa Sudatta? Sudatta adalah nama asli dari Anathapindika. Anathapindika sendiri adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada Sudatta. Anathapindika itu berarti pemberi dan penyokong para kaum yang tidak mampu. Kemudian namanya ini lebih dikenal dengan nama Anathapindika. Suatu ketika Anathapindika ini pergi ke Wihara Jetavana, tetapi di Wihara Jetavana itu tidak menemui Buddha, tidak bisa bertemu dengan Buddha. Kenapa? Karena Buddha sedang berada di tempat lain. Kemudian pada saat itu ada timbul sedikit rasa yang kurang sreg atau kurang pas. Kenapa? Karena Anathapindika tidak bisa untuk menghormat kepada Buddha. Kemudian Anathapindika ini meminta atau berinisiatif untuk membuat suatu meja atau altar yang kemudian diberikan persembahan dan digunakan untuk memuja Buddha. Pada saat itu Buddha memperbolehkan hal tersebut sebagai wujud simbol atau perlambangan saja. Setelah dari apa yang diminta atau yang dipikirkan oleh Anathapindika itu disampaikan oleh Bhikkhu Ananda kepada Buddha, dan Buddha juga memperbolehkan kepada Bhikkhu Ananda, mengatakan bahwa silakan saja. Tetapi pada saat itu Buddha juga menganjurkan bahwasanya ketika Buddha tidak ada di tempat atau di wihara, umat ini bisa memberikan penghormatan kepada pohon Bodhi. Kenapa? Karena pohon Bodhi ini melambangkan dari pencerahan atau kecerahan yang telah dicapai oleh Buddha. Nah, pada saat itu dengan seketika yang Arya Monggalana yang kita kenal sakti ini pergi ke hutan Gaya, kemudian mengambil biji dari pohon Bodhi dan kemudian dibawalah kembali oleh yang Arya Monggalana ke Wihara Jetavana dengan seketika ya. Kemudian biji pohon Bodhi itu diberikan kepada Anathapindika. Tetapi karena Anathapindika ini merasa bahwa dirinya harus berterima kasih kepada Bhikkhu Ananda, maka sebagai penghormatan Anathapindika menyerahkan biji pohon Bodhi tersebut kepada Bhikkhu Ananda agar Bhikkhu Ananda yang menanam pohon Bodhi tersebut. Kemudian biji pohon Bodhi itu ditanamlah di Wihara Jetavana dan kemudian tumbuh dan besar di wihara tersebut. Dan katanya sampai saat ini masih ada pohon Bodhi tersebut di Wihara Jetavana yang ada di India. Itu tentang pohon Bodhi yang melambangkan kecerahan Buddha dan juga objek puja yang direkomendasikan langsung oleh Buddha. Yang ketiga yaitu objek puja stupa. Stupa itu dalam bahasa Sanskrit atau Sanskerta, sedangkan dalam bahasa Pali itu disebut dengan tupa. Stupa adalah suatu monumen yang didirikan sebagai tempat untuk penempatan abu jenazah, sisa dari pengkremasian atau benda-benda peninggalan seperti relik dari orang-orang suci atau Cakawati, Raja Sejagat atau Buddha. Oke, yang selanjutnya yaitu candi. Ya, candi ini hampir sama dengan stupa, hanya candi digunakan di Indonesia. Kalau di luar negeri diistilahkannya juga stupa atau tempel ya. Candi merupakan sebuah bangunan puja bakti yang digunakan sebagai kebaktian umum bagi umat Buddha. Candi adalah kata Jawa kuno yang berarti adalah kuil atau makam peninggalan dari orang-orang suci. Karena apa? Di situ juga digunakan untuk menyimpan relik-relik peninggalan dari orang-orang suci. Oke, simbol yang kelima yaitu Dhammacakka atau roda dharma. Dhammacakka ini bermakna bahwa roda dharma semenjak Buddha menyampaikan khotbahnya untuk yang pertama kali, ini dikenal dengan pemutaran roda dharma atau Dhammacakka, yang di situ Buddha menjelaskan atau membabarkan dengan Dhammacakka Pavattana Sutta. Dharma atau roda dharma itu
akan terus berputar, akan terus menyebar, akan terus ada di dunia ini hingga semua makhluk dapat terbebas dari duka. Yang keenam yaitu teratai Padma atau lotus. Teratai, khususnya ini teratai putih, ini melambangkan daripada Bodhi atau melambangkan daripada kesucian. Kenapa demikian? Yang pertama karena pada umumnya teratai itu memiliki 8 kelopak atau dilengkapi dengan 8 kelopak yang merupakan simbol dari jalan mulia berfaktor 8. Nah, siklus hidup teratai sendiri ini luar biasa ya. Kenapa? Karena walaupun teratai itu tinggal di suatu tempat yang berlumpur atau tempat yang kotor, tetapi bunganya itu akan bersih dan selalu indah atau dikatakan sebagai simbol dari kesucian. Nah, di dalam proses kehidupan Buddha ini juga banyak kita mendengar tentang teratai. Contohnya, kelahiran Pangeran Siddhartha atau Bodhisattva Siddhartha ketika lahir berjalan 7 langkah, ya di setiap langkahnya ada tumbuh pohon teratai. Kemudian ketika setelah mencapai penerangan sempurna, sebelum dari Buddha ini menyampaikan atau membabarkan dhamma, Buddha ini menganalogikan kehidupan manusia dan tingkat kesucian seseorang itu seperti halnya teratai. Yang ketujuh yaitu jejak kaki Buddha atau Siripadana. Jejak kaki Buddha ini melambangkan bahwa memang benar Buddha ini ada di dunia ini dan juga mengajarkan dharma di dunia ini. Untuk sebab itu kita sebaiknya mampu untuk melaksanakan dan mempraktikkan ajaran Buddha. Simbol yang ke-8 yaitu bendera Buddhis. Bendera Buddhis ini terdiri dari 6 warna. Ke-6 warna ini berasal dari sinar tubuh Buddha pada saat beliau bermeditasi. Yang mana warna dari bendera Buddhis itu ada perlambangnya atau ada artinya dari masing-masing warna. Warna biru itu melambangkan bakti, kuning melambangkan kebijaksanaan, merah melambangkan cinta kasih, putih melambangkan kesucian, jingga melambangkan semangat, dan campuran dari 5 warna, ini biasa dikenal dengan nama Pabhasara, ini melambangkan bahwa kelima hal tersebut atau kelima dari arti warna tersebut ini semuanya ada di dalam diri seorang Buddha. Nah, untuk itu kita harus mempraktekkan kelima sifat dari makna 5 warna tersebut di dalam kehidupan kita. Oke, untuk simbol yang ke-9 yaitu swastika. Swastika ini artinya adalah keadaan yang menuju baik. Swastika terdiri atas sebuah palang dengan panjang keempat lengan yang sama dan di ujung lengannya ini mengarah ke arah kanan. Terkadang ada penambahan beberapa titik pada masing-masing lengannya. Swastika ini merupakan simbol kuno yang digunakan oleh berbagai budaya untuk melambangkan kehidupan matahari, kekuasaan, kekuatan, dan keberuntungan. Swastika sendiri ini melambangkan dari melawan arus kehidupan. Artinya adalah untuk mencapai suatu kesucian kita tidak harus mengikuti hawa nafsu, tetapi bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita agar kita menjadi lebih bahagia. Oke Anda semua, demikianlah materi yang dapat teacher sampaikan hari ini tentang tempat, objek, dan juga simbol-simbol di dalam agama Buddha. Dan semoga Anda semua dapat mengerti dan memahami apa yang telah teacher sampaikan. Teacher akhiri dengan Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo